Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Dan yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera diterima di pekerjaan yang diinginkan, dan yang sedang mencari jodoh semoga segera ditemukan dengan jodohnya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau bercerita tentang wangsit Siliwangi kepada bocah Angon, ya, bahwa disinilah bocah Angon ini yang dimaksud oleh Prabu Siliwangi ini adalah itu hanya sebuah kiasan atau konotasi, sebuah personifikasi, perumpamaan, sebuah istilah bahwa bocah Angon ini kan anak desa, anak pelosok yang bersatu dengan alam, ya kan? Ada kaitannya dengan alam. Nah, ini adalah suatu mengandung arti dan makna yang sangat dalam untuk kehidupan kita sehari-hari, dalam kita terutama dalam kepemerintahan di Nusantara ini. Jadi Prabu Siliwangi ini sangat luar biasa kecerdasan hatinya dan kecerdasan otaknya untuk memberikan sebuah wejangan, sebuah pesan moral kepada Nusantara ini, bahwa kita itu untuk melanggengkan atau melestarikan serta melanjutkan kembali bahwa nenek moyang kita adalah pelaut, nenek moyang kita adalah kaum agraris. Nah, disinilah bahwa bocah Angon ini kan berhubungan dengan alam. Alam ini kan hubungannya dengan bercocok tanam. Sehingga bercocok tanam itulah adalah agraris. Nah, sehingga bahwa Prabu Siliwangi ini berpesan kepada kita melalui bocah Angon tadi agar bahwa Nusantara ini agar memperkuat sistem pertaniannya, bukan berarti menghilangkan sistem perindustrian. Nah, selama ini kan tidak. Seharusnya kan kita harus bisa membeli apapun itu dengan pertanian tadi, bukan dengan menghutang. Maksudnya kan seperti itu. Contoh kecil, kenapa kita tidak ingat ke masa lampau, masa penjajahan, para kutu kupret itu datang itu dari asing, dari Inggris, dari mana saja, Belanda terutama itu, ya. Ini para kutu kupret ini kan ke Nusantara ini kan menjarah kan itu. Pertamanya kan dagang rempah-rempah, lama-lama menjarah kan kutu kupret kan itu. Nah, ini para kutu kupret kan kesini mencari rempah-rempah tadi. Kenapa kita tidak menjadikan satu imbal dagang? Nah, ini kan sudah diingatkan oleh Prabu Siliwangi ini lewat wangsit Siliwangi kepada bocah Angon tadi, bahwa Satrio Piningit ini adalah bocah Angon. Maksudnya itu kan bocah Angon ini kan bersatu dengan alam. Ya Rason, itu kayak gitu. Itu bukan berarti akhirnya kita menghutang gitu. Kenapa sih? Wong sudah jelas pasaran internasional Eropa, Amerika itu kan nomor satu dari Nusantara ini adalah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah tidak diberdayakan, dikembangkan secara besar-besaran menjadi sebuah agro industri di Nusantara ini, sehingga apapun itu kita kemas saja. Kenapa harus malu kita barter gitu? Daripada menghutang lebih baik barter kita. Gitu loh. Jadi suatu kebiasaan manusia tempo lalu atau manusia purba bisa juga berguna untuk namanya kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berpemerintahan juga kan. Seperti itu. Daripada kita ngutang, kan lebih baik kita barter dengan apa yang kita punya. Iya toh? Gitu loh. Nah, inilah. Jadi Prabu Siliwangi sudah mengingatkan kepada kita semua, gitu loh. Hanya wangsitnya itu adalah bocah Angon tadi yang akan memimpin Nusantara ini. Maksudnya kan konotasi saja, hanya istilah bahwa yang memimpin Indonesia ini, yang memimpin Nusantara ini adalah orang yang mengerti tentang alam Indonesia, gitu loh. Sehingga ngerti. Nah,
Namanya Prabu Siliwangi kan buat di namanya kerajaan Pasundan itu di Parahyangan ini. Kenapa? Beliau berarti orang yang cerdas, bisa melihat satu kelebihan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam Parahyangan adalah alam yang indah. Kenapa? Karena pariwisata juga banyak di sana kan. Akhirnya ada pengelolaan pariwisata dengan sistem segala akomodasinya, segala kelengkapannya. Disinilah nih yang disebut dengan namanya Wangsit Siliwangi tadi. Kita pun harus bisa melanjutkannya, walaupun bukan umpamanya bukan sebagai di ranah Sunda, dimanapun boleh namanya. Tetap Prabu Siliwangi juga orang Nusantara gitu loh. Jangan diartikan akhirnya menjadi sukuisme gitu loh. Ini ketika sudah melihat kayak gitu berarti kan udah unsur sara gitu. Siapapun boleh selagi betul-betul orang bagian daripada Nusantara. Boleh kita ambil, boleh kita pakai apapun. Nah, Prabu Siliwangi sudah jelas-jelas mewangsitkan atau mewejangkan kepada kita, memberikan satu arahan bahwa Nusantara ini harus jangan meninggalkan tentang pertanian yang disebut agraris tadi. Akhirnya sekarang pupuk aja susah, akhirnya hasil panen juga jebot, kasihan kan. Nah, sedangkan para petani itu kan harus menjadi sebuah anak, nah itu loh. Sedangkan pemerintah pada bidangnya menjadi bapak angkatnya. Lawang bapak angkatnya juga nggak tahu kemana. Ya, anaknya ya seperti pating besasat, burak rantak, morat marit kayak anak ayam kehilangan induknya. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan nanti Satrio Piningit yang memimpin Nusantara 2024 ini orang yang mengerti tentang tadi, tentang alam, tentang pertanian, tentang namanya mungkin tentang kemaritiman dan yang lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan Satrio Piningit yang betul-betul bisa diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara. Ya, jadi Wangsit Siliwangi ini sudah jelas arahannya bahwa kita di negeri ini, Nusantara ini, nggak usah muluk-muluk ke sana-sana. Yang penting kuatkan fundamental kita sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris dulu harus kita kuatkan dan harus kita betul-betul menjadi satu fundamental, suatu landasan, suatu yang betul-betul menjadi fundamental kita untuk menjadi negara yang betul-betul makmur, kemahripah loh jinawi toto tentrem kartora harjo dan baldatun tayyibatun warabun harpur. Ya, kita harus menguji kembali dalam arti kata untuk mengambil saripati daripada Wangsit Siliwangi tersebut. Inilah Wangsit Siliwangi kepada bocah Angon ini, ya. Mari kita sama-sama untuk selalu belajar tentang dialog bocah Angon dengan Satrio Piningit inilah, ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.